مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan memulai podcast tentang Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq nih. Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Lumayan nih. Apa tuh? Berarti ilmunya nih. Oke. Salah satu tokoh yang besar ya dalam agama Islam. Betul sekali, betul. Oke, kita langsung aja nih. Sebelum kita mulai langsung pertanyaannya, kita bisa perkenalan dulu. Ya, saya Afdan sebagai yang menjawab pertanyaan Zaki dan Mas kameramen Saya Syauki. Dan yang mengasih pertanyaan ada Zaki. Ya, saya. Selamat. Ya, Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaannya. jangan susah ya Mas, saya masih awam. Oh, Iya. gitu. Ini nggak susah-susah kok. Oke, Oke. kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Siapa Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana latar belakang keluarganya sebelum masuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir sekitaran tahun 573 sebelum Masehi. Masehi. Ya, maaf. Masehi. Dari Bani Taim, salah satu kabilah terhormat dalam suku Quraisy. Jadi beliau itu lahir di salah satu kabilah terhormat di Quraisy, yakni Bani Taim. Ayahnya bernama Utsman bin Amir, tapi lebih terkenal dengan sebutan Abi Quhafah. Dan ibunya bernama Ummul Khair Salma bin Sakhr ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar dikenal sebagai seorang saudagar yang jujur, dermawan dan disegani. Keren sih. Beberapa menyebutkan beliau tidak pernah menyembah berhala dan dikenal memiliki akhlak yang luhur. Ya. Akhlaknya berarti sangat bagus ya. Ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq ini juga salah satu teladan yang patut diikuti ya oleh Muslim. Apalagi sifatnya yang sangat bagus. Ya. Tertata. Ya, aku dulu. Ya. Kita bisa lanjut lagi ke yang kedua. Apa alasan beliau mendapat julukan As-Siddiq? Oke. Alasan beliau mendapat julukan As-Siddiq ya? Iya, betul. Julukan Kan banyak disebut-sebut ya Abu Bakar As-Siddiq, tapi namanya aja rata-rata orang nggak tahu gitu Artinya ya. nama siapa. julukannya itu banyak yang nggak tahu artinya. Iya, betul. Ya. Yang As-Siddiq gitu. Jadi As-Siddiq julukan yang berarti yang sangat membenarkan. Kenapa beliau mendapatkan julukan itu? Dikarenakan beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika banyak orang yang meragukannya, beliau langsung ke depan dan membenarkan bahwa peristiwa itu benar adanya dan terjadi. Beliau itu tidak ragu dengan Isra Mi'raj Rasul dan langsung membenarkan peristiwa itu. Ya. Berarti ya udah nggak ragu-ragu lagi. Ya, jadi imannya itu udah kuat dan memiliki kepercayaan yang besar pada Nabi. Makanya dibilang As-Siddiq itu. Ya, As-Siddiq berarti yang sangat membenarkan. Ya. Oke. Membenarkan. Ya. Terus nih ketiga nih, mungkin nih bisa termasuk dalam sejarah Islam. Disebutkan Abu Bakar. Ya. Dan langsung, bagaimana peran Abu Bakar dalam proses masuk Islam
dan tokoh-tokoh penting lainnya. Oke, bagaimana peran Abu Bakar dalam proses Islam? Abu Bakar, beliau adalah dai pertama atau pendakwah selain Rasulullah. Jadi beliau juga mendakwah ke sahabat-sahabatnya tentang Islam dan Rasulullah. Dan makanya beliau membantu dakwahnya Rasulullah. Ketika ia masuk Islam, beliau langsung mengajak banyak orang masuk ke dalam agama Islam. Tokoh-tokoh besar yang masuk ke dalam Islam dengan melalui perantaranya Abu Bakar, yakni Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka semua menjadi tokoh penting dan masuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yakni Al-Asyarah Al-Mubasyarah. Wow, keren ya. Ya, Jadi Nabi udah memiliki banyak sahabat, tapi yang sahabat terdekatnya tuh hanya 10 dan ini yang berapa ya? 5 ya? Ada 6. Yang kenal yang disebut Islam, tapi banyak ya sahabat-sahabat. jadi yang masuk Islam di dalam bantuannya Abu Bakar As-Siddiq, yakni Utsman bin Affan dan kawan-kawan, itu semua masuk ke dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi semuanya itu semua sahabat yang masuk Islam melalui perantaranya Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi bagian dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Oh, kalau kita tuh juga mau dong dijamin masuk surga. Ya, tapi kamu kan gak lahir dan pada zamannya. Ya, gimana lagi? Ya, ada nasi nih, itu kita ada nasi. Tapi masalahnya apakah kamu akan beneran masuk Islam? Karena mungkin ya imanku tidak support Abu Bakar ini. Mungkin kayaknya aku cuma dalam golongan kafir kalau secara itu. Ya. Oke. Tadi kan kita sudah membicarakan ini ya latar belakang Abu Bakar, terus prosesnya. Terus ini mungkin kita lanjut ke yang persahabatannya gitu. Soalnya apa yang membuat persahabatan Abu Bakar dan Nabi begitu istimewa? Oke. Jadi persahabatan mereka terbangun di atas kepercayaan dan kesetiaan yang luar biasa. Abu Bakar adalah sahabat pertama yang membenarkan Rasulullah Nabi, senantiasa mendampingi Nabi saat di masa yang sulit, membela dakwah Islam tanpa pamrih, dan bahkan dalam mengorbankan harta dan dirinya dalam membantu Rasulullah berdakwah. Beliau juga salah satunya orang yang menemani Rasulullah dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Dalam banyak riwayat, Nabi menyebutnya sebagai sahabat terbaik dan manusia paling utama setelah para nabi. Jadi apa ya? Abu Bakar As-Siddiq sudah mendapatkan seluruh kepercayaan Nabi dan juga manusia paling utama yang setelah para nabi. Keren ya ternyata sahabatan Abu Bakar dan Nabi Muhammad ini Iya, kan sering disebut dalam Al-Quran. iya, Berarti emang begitu istimewa persahabatan mereka itu. sangat istimewa. Oke, kita langsung nomor 5. Nih, kita udah yang kelima aja nih. Oke, bisakah ceritakan kisah hijrah Abu Bakar bersama Nabi Muhammad dan apa maknanya, makna pentingnya itu? Wah, ini pertanyaan panjang, Mas. Jawabannya itu juga panjang banget ini. Saya orang awam, jadi sebelumnya saya tidak tahu detail. Saya akan menyebutkan yang saya ketahui ya. Oke, siap, bisa saja langsung. Jadi pada saat Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, Abu Bakar adalah orang yang dipilih untuk menemani perjalanan beliau. Di dalam perjalanan beliau kan
mereka berdua itu dikejar oleh kaum Quraisy yang sangat ingin membunuh mereka berdua, karena saat itu Islam masih top satu musuhnya umat Quraisy yang kafir itu. Mereka bersembunyi di gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran dari umatnya kaum Quraisy. Ketika kaum musyrik hampir menemukan mereka, Abu Bakar beliau tidak cemas kepada dirinya, tapi cemas kepada Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar saking kuatnya iman, bukan cemas akan dirinya, enggak takut akan keselamatan dirinya, tapi beliau itu malah mencemaskan keselamatan dari Rasulullah. Ya. Peristiwa ini juga diabadikan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Saya akan bilang saya akan mengucap highlight dari ayat itu ya. Jadi ketika dia atau Muhammad berkata pada sahabatnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan makna penting dari hijrah ini menandai awal dari perubahan besar dalam sejarah Islam. Dan peran Abu Bakar menunjukkan kesetiaan, keberanian, dan keimanan yang luar biasa. Saking iman besarnya tuh ya, dia malah mencemaskan dirinya, mencemaskan baginda Rasulullah, bukan dirinya. Bisa disebut sahabat terbaik banget gitu ya. Bahkan dia tidak mencemaskan nyawanya gitu, malah mencemaskan nyawanya baginda Rasulullah. Iya. Sangat istimewa. Oke. Kita langsung saja lanjut ke juara yang sudah mendekati akhir-akhir ya. Iya. Apa saja tantangan besar yang dihadapi Abu Bakar sebagai khalifah pertama dan bagaimana ia mengatasinya? Oke. Ini berarti udah masuk bab saat dia menjadi khalifah ya? Ya, betul. Oke. Jadi berarti kita sedikit aja ya, sebelum menjadi khalifah itu umat Islam berantakan saat wafatnya baginda Rasul, seperti banyaknya kemurtatan sana sini, kemunculan nabi palsu, dan yang paling bisa di-highlight itu dua itu, kemurtatan dan kemunculan nabi palsu. Saat beliau Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah, beliau langsung mengambil tindakan atas kedua itu, yakni untuk orang-orang yang murtad dari kabilah Arab. Itu beliau atau Abu Bakar As-Siddiq langsung memerangi dan mengirim pasukan dan memerangi mereka, termasuk juga nabi-nabi palsu. Berarti Abu Bakar sangat hebat. Ya. Keren. Ya, jadi beliau sudah yakin bahwa tidak akan adanya muncul nabi setelah Rasulullah SAW. Wah. Keren ya. Ya. Tindakan yang diambil sama Abu Bakar ini sangat Langsung gercep itu saat dia dipilih langsung mengirim pasukan dan langsung memerangi mereka. wow. Oke, kita langsung mulai merawat ke apa kontribusi Abu Bakar dalam agama Islam? Kontribusi apa dulu nih, kontribusi apa dulu, dari segi apa dulu? Dari segi kepemimpinan. Oke. Bagaimana kontribusi Abu Bakar ya? Ya. Kita mulai dari gaya kepemimpinan. Jadi beliau Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan sifat teladan luar biasa. Jadi beliau juga menekankan dan menguatkan iman-iman para umat muslim saat wafatnya
baginda Rasulullah, dia langsung gercep saat dipilih dan menguatkan iman-iman para umat Rasulullah. Itu lalu saat yang bisa saya highlight itu pengumpulan musyrik Al-Quran. Jadi saat zamannya beliau itu langsung mengumpulkan semua musyrik Al-Quran untuk mulai menyatukan Al-Quran jadi yang kita punya saat ini. Jadi pembentukan Al-Quran itu sudah dimulai pada saat kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu sifatnya Abu Bakar As-Siddiq juga kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk bagus dan patut diteladani oleh pemimpin sekarang, dimana beliau tidak takut disalahkan, siap menerima semua saran atau kritik. Dan pada pidato pertamanya seperti sebelumnya saya sebutkan, beliau mengaku bahwa beliau bukan yang terbaik di antara umat Rasulullah, tapi mereka semua memilih Abu Bakar, dan Abu Bakar siap dengan lapang dada dan siap juga menerima kritik dan saran dari teman atau umatnya Rasulullah jika ia berbuat salah. Berarti wow, gitu. Dari kepemimpinan yang sekarang gitu ya, kayak ya tau lah. Jadi Jangan usah bahas politik, Oke. gak usah bahas politik. Nggak usah bahas itu. Kita mungkin bisa lanjut saja ke nomor 9. Nanti post YouTube ini jangan Jangan begitu politis. bahas dulu. Ya. Si santai aja. Out of context ya. Out of context itu jangan bahas. Kita lanjut ke nomor 9. Cut. Yang ke-9, pelajaran hidup apa yang paling berkesan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq? Ngantuk ya? Sorry. Ngantuk dong. Tapi lagi membahas Abu Bakar As-Siddiq yang sangat istimewa. Saya memanggil semua memori saya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Wah, berarti amat otak sangat bekerja keras ya? Iya. Dari bulannya apa? Aduh, kita harus ulang dua kali deh. Iya. Yang ke-9 itu adalah pelajaran hidup apa yang paling berkesan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq? Pelajaran hidup yo. Yo. Pelajaran hidup yang paling berkesan, Siap. Baju militer nih. yakni sikapnya. Keren. Sikapnya Jadi- gimana tuh? Sikap Abu Bakar As-Siddiq sangat relevan bagi para pemimpin saat ini, terutama dalam konteks amanah, moralitas, Wow. dan keberanian mengambil keputusan sulit. Wow. Ya, Oke. Wah. Tiba-tiba ada ya langsung jadi wajib militer kita nih. iya. Tuh, Rumah saya kenal, kadang. Karena kenapa? Karena habis bangun tidur, guys. Jadi gitu. Ya, calon sekolah SMA saya kena wajib militer. Waduh. Yang nakal sih. Jadi lebih baik bersiap daripada belum siap. Siap. Harus siap. Ya, lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Aduh, ini panjang ya. Apa ini? Pertanyaannya. Kisah akhir Abu Bakar. Keringlah. Ya. Hati-hati ngebul. Oke, perjalanan atau kisah akhir dari Abu Bakar. Abu Bakar, beliau wafat pada usia 63 tahun. Wow. Makanya sumber menyebutkan beliau wafat tanggal 22 Senin tahun 13 Hijriah di bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir.
Bulan kembali lagi. Apa? Bulannya semua. Bulannya. Pokoknya dalam tanggal kalender Masehi 23 Agustus 634 Masehi. Pantek-pantek aja ya? Ya. Sama seperti usia Rasulullah ketika beliau wafat. Beliau meninggal saat mengalami sakit selama beberapa hari akibat demam tinggi. Meski dalam keadaan lemah, ini salah satu yang paling yang harus di highlight dan ditiru. Meskipun keadaannya lemah, beliau masih memikirkan nasib umat dan dengan bijak menunjuk Umar bin Khattab, yakni khalifah selanjutnya, untuk sebagai penggantinya setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Keputusan ini menunjukkan tanggung jawabnya dalam menjaga kesinambungan atau kesambungannya kepemimpinan umat Islam. Untuk jenazahnya, beliau dimakamkan di kamar Aisyah, tepat di samping makam Rasulullah, menunjukkan betapa dekat dan istimewanya persahabatan mereka itu. Wafatnya membawa duka mendalam dari kaum muslimin karena kehilangan sosok yang sangat amat berjasa. Ya. Ini bulannya. Ya. Buat kaum muslim. Kaum muslimin pada saat itu menunjukkan rasa kesedihan yang sangat amat mendalam, seperti walaupun tidak seperti kehilangannya atau wafatnya Rasulullah, tapi tetap pada saat wafatnya Abu Bakar ini mereka tetap sedih dan mungkin sedikit merasa putus asa, tetap ketakutan jika pemimpin selanjutnya tidak bagus Abu Bakar. Tapi karena pembahasan kita nggak sampai ke khalifah selanjutnya yang benar Khattab, saya masih dalam konteks Abu Bakar saja. Dalam tambahan, beliau Abu Bakar As-Siddiq menjabat selama 2 tahun. Kepemimpinannya meninggalkan jejak kuat dalam sejarah Islam dan menjadi fondasi penting bagi kekhalifahan selanjutnya. Jadi dalam 2 tahun itu beliau benar-benar mengutamakan fondasi umat Islam. Jadi beliau merumuskan semuanya seperti ala kadarnya Rasulullah memimpin umat Islam dan menjadi fondasi untuk kekhalifahan selanjutnya. Ya. Keren ya? Ya, jadi sekali. dan yang bikin saya terharu adalah di mana jenazahnya itu dimakamkan tepat di samping wafatnya baginda Rasulullah. Itu menunjukkan seberapa dekatnya mereka, seberapa dekatnya persahabatan mereka, dan kayak film apa aku lupa. Ada film yang bagus dan menunjukkan Sekali sanggupan sahabat selamanya. Nah, aku lupa itu bukan film, itu cuma kata-kata yang aku bikin. Dan kayak mereka bersahabat seperti saudara. Emang ujungnya jadi kayak jadi menantu ya. Jadi menantunya baginda Rasulullah dengan menikahnya beliau dengan anaknya Rasul yakni Aisyah, di mana setelah pernikahan tersebut beliau Abu Bakar As-Siddiq dan baginda Rasul semakin dekat dan semakin akrab juga. Ya, itu mungkin semua dari pembahasan yang saya ingat. Ya. Sebelumnya terima kasih Ya. telah datang ke podcast Education Islam ini. Islamic Education, Ya, salah, maaf. Islamic Education. edukasi Islamik. Kami Kami terutama saya mohon maaf atas
kesalahannya jika ada misinformasi dalam pembahasan yang saya bawa, dan saya juga minta maaf jika ada perkataan yang mungkin kurang mengenakan. Ya. Saya juga minta maaf ya, kameranya ini goyang-goyang. Ya, Ya, lupa. sesungguhnya manusia Tempatnya salah dan Salah. Dan Lupa. yang paling sempurna. Dan yang paling sempurna itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, kami dari kelompok berapa? Kelompok satu. Satu kita pembahasan Khalifah Abu Bakar pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.